Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview jurnal yang disusun oleh Saka Faguraba, Dahlan, Sriwalni Rahayu, Universitas Syiah Kuala mengenai narkotika dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tinggi Aceh. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan ke-7 oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Perbarengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika dalam hukum pidana nasional. Tindak pidana tertentu dengan kualifikasi perbarengan atau yang biasa disebut core kursus atau pengulangan yang biasa disebut residif atau apa yang ditentukan dalam pasal 52 dan pasal 53 KUHP. Kegiatan-kegiatan pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang ini di Pengadilan Tinggi Aceh di atas tidak terlepas dari keberadaan kejahatan asal. Kejahatan asal yang dapat atau dana hasil kejahatan tersebut berwujud harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu terdapat pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Melihat kejahatan asal di atas yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi perhatian penting ialah hasil dari narkotika. Sebelum mengurai mengenai tindak pidana pencucian uang yang didasarkan atas tindakan pidana asal narkotika, maka lebih dahulu akan dipaparkan pengaturan tindak pidana pencucian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Hal ini dapat ditafsirkan dari pasal 2 ayat 1 tentang predicate crime atau tindak pidana asal, dan hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi pada undang-undang ini, yang mana pada dasarnya antara perbuatan yang sifatnya berlanjut atau memiliki hubungan yang sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya, dan tiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berdasarkan KUHP merupakan delictum continuantium atau forgeset handling yang terdapat dalam pasal 64 KUHP. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pada perumusan awal pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang telah dibuat pembentuk undang-undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum di bidang kejahatan narkotika itu sendiri. Di sini terdapat contoh studi kasus penerapan prinsip perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan pencucian uang di Provinsi Aceh. Abdullah bin Zakaria, terpidana asal Kabupaten Aceh Timur, divonis 5 tahun penjara ditambah denda 5 miliar rupiah dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hukuman mati terkait kepemilikan 78 kg sabu miliknya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh vonis 5 tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 18 tahun penjara. Karena perbuatan terdakwa dapat merusak sumber daya manusia, terutama generasi muda penerus bangsa. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 atas nama Samsul Bahri bin Sulaiman, kelahiran 1 Juli 1979, bermukim di Dusun Masjid Desa Kuala Gelumpang, Kecamatan Julok, Aceh Timur, nomor 246, pidana khusus 2015 atas nama Hasan Basri bin Mabeni. Kemudian ada nomor 247 atas nama Hamdani bin Rozali beralamat Dusun Tengah, Desa Gembong, Gede, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, dan nomor 248 atas nama Abdullah bin Zakaria beralamat di Gang Kesatria, Desa Puntong, Kecamatan Angsa Baru, Aceh Timur, yaitu terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang. Sedangkan pada perbarengan, syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan. Pengulangan tindak pidana lebih familiar dengan sebutan residif. Fakta-fakta di dalam kasus gembong narkotika dengan tersangka Abdullah bin Zakaria menunjukkan dan mengidentifikasi bahwa itu merupakan suatu perbarengan tindak pidana. Hal tersebut karena Abdullah bin Zakaria disangkakan dan dijerat dengan pasal mengenai korupsi, pencucian uang atau money laundering, serta wawancara dengan
Edi Suhaidi, SH, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri. Duanya merupakan bentuk tindak pidana. Masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. Money laundering diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, lalu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu, konkursus dari kasus Abdullah bin Zakaria masuk ke dalam konkursus realis atau perbarengan perbuatan. Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan pasal 65 ayat 1 dan pasal 66 ayat 1 KUHP, yakni yang berbunyi, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat di belakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Jadi berdasarkan rumusan ayat 1 pasal 65 dan 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana yang mana tindak pidana dalam perbarengan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Maka apabila ditinjau dalam teori kepastian hukum dalam proses pemidanaan terhadap Abdullah bin Zakaria tidak mengindahkan pasal 12 ayat 4 KUHP. Berdasarkan pasal 12 ayat 4 KUHP, yaitu pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.